warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Minawi akan menjelaskan materi pengertian pendekatan kebudayaan. A. Pengertian pendekatan kebudayaan. Ada 3 istilah yang semakna dengan kebudayaan, yaitu kultur, civilization, dan kebudayaan. Kultur berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata cultura. Arti kultur adalah memelihara, mengerjakan, atau mengelola. Sejumlah substansi mengungkapkan hal yang sama, yaitu dimaksud dengan mengolah tanah atau bertani. Istilah kedua hampir sama dengan kebudayaan adalah sivilisasi. Sivilisasi berasal dari kata Latin, yaitu civis. Civis adalah warga negara. Oleh karena itu, Takdir Ali Syahbana menjelaskan bahwa sivilisasi berhubungan dengan kehidupan kota yang lebih progresif dan lebih halus. Ada beberapa pengertian kebudayaan menurut Takdir Ali Syahbana, yaitu 1. Kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda seperti pengetahuan, kepercayaan, dan lain-lain. 2. Kebudayaan adalah warisan sosial atau tradisi. 3. Kebudayaan adalah cara, aturan, dan jalan hidup manusia. 4. Kebudayaan adalah penyesuaian manusia terhadap alam sekitar. 5. Kebudayaan adalah hasil perbuatan atau kecerdasan manusia. 6. Kebudayaan adalah hasil perkumpulan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada akan menjelaskan bagian yang B, unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan dalam pandangan Malinowski adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem norma yang memungkinkan terjadinya kerjasama antara para anggota masyarakat dalam menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Dan yang ketiga, alat-alat lembaga atau petugas pendidikan. Yang keempat, organisasi kekuatan. Dengan istilah teknis yang berbeda tetapi sama dari segi substansi, sambil mengutip pendapat Herskovits, Selo Sumarjan, dan Sulaiman Sumardi tahun 1964 yang mengajukan 4 unsur kebudayaan, yaitu technological equipment, alat-alat teknologi, economic system atau sistem ekonomi, family atau keluarga, dan political control atau kekuasaan politik. Di samping itu, terdapat unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal atau cultural universal karena dapat dijumpai pada setiap kebudayaan yang ada di dunia ini. Si Clark Kohn, seorang antropolog, telah menguraikan ulasan para sarjana mengenai hal yang disederhanakan menjadi 7. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, yaitu seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, dan alat-alat transportasi. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, dan sistem distribusi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, yaitu sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat adalah bahasa, yaitu lisan dan tulisan. Yang kelima, kesenian, seni rupa, seni suara, dan seni gerak. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh itulah religi, sistem kepercayaan. Kebudayaan mempengaruhi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang dihadapi manusia seperti kekuatan alam dan kekuatan-kekuatan lainnya tidak selalu baik baginya. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat. Teknologi paling sedikit meliputi 7 unsur, yaitu alat produktif, senjata, wadah makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan,
tempat berlindung, dan alat-alat transportasi. Sekian dari saya. Saya Resi Juliana Afiza akan menjelaskan tentang 7 unsur yang dianggap universal. 7 unsur yang dianggap universal meliputi yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, senjata, alat-alat produksi, alat-alat transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian dan sistem ekonomi, meliputi pertanian, peternakan, sistem produksi, dan sistem distribusi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan seperti sistem kekeluargaan, sistem hukum, organisasi politik, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Yang kelima, kesenian. Kesenian ini meliputi seni rupa, seni suara, dan seni gerak. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh adalah religi atau sistem kepercayaan. Selain itu, teknologi juga meliputi 7 unsur, yaitu alat-alat produksi, wadah, senjata, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung, dan alat-alat transportasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Ulya Jana akan menjelaskan materi tentang pendekatan kebudayaan dalam Islam. Konsep mengenai kebudayaan yang dikemukakan seperti di atas itulah yang dapat digunakan sebagai alat atau kacamata untuk mendata dan mengkaji serta memahami agama. Bila agama dilihat dengan menggunakan kacamata agama, maka agama diperlukan sebagai kebudayaan, yaitu sebagai sebuah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh para warga masyarakat tersebut. Agama dilihat dan diperlakukan sebagai pengetahuan yang dipunyai oleh sebuah masyarakat, yaitu pengetahuan dan keyakinan yang kudus dan sakral yang dapat dibedakan dari pengetahuan dan keyakinan sakral, yang profan menjadi ciri-ciri kebudayaan, sebagai sebuah keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Maka agama menjadi bercorak lokal, yaitu lokal sesuai dengan kebudayaan dari masyarakat tersebut. Mengapa demikian? Karena untuk dapat menjadi pengetahuan dan keyakinan dari masyarakat yang bersangkutan, maka agama harus melakukan berbagai proses perjuangan dalam meniadakan nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan keyakinan hakiki dari agama tersebut. Dan untuk itu juga harus dapat menyesuaikan nilai-nilai hakikinya dengan nilai-nilai budaya serta unsur-unsur kebudayaan, sehingga agama tersebut dapat menjadi bagian yang tidak terpisah dari berbagai unsur dan nilai-nilai budaya dari kebudayaan tersebut. Baiklah, saya Muhammad Rozan Sairi akan menjelaskan tentang peninggalan dalam bentuk kebudayaan. Yang pertama, peninggalan sejarah Islam dalam bentuk masjid. Masjid Indonesia umumnya memiliki atap yang bersusun, makin ke atas makin kecil, dan tingkatan yang paling atas biasanya berbentuk limas. Contohnya Menara Masjid Kudus yang memiliki bentuk dan struktur bangunan yang mirip dengan Balai Kulkul di Pura Taman Ayun. Kulkul memiliki fungsi yang sama dengan menara, yakni memberi informasi atau tanda kepada masyarakat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan suci atau yang lainnya dengan dipukulnya kulkul dengan irama tertentu. Peninggalan dalam bentuk kebudayaan yang kedua adalah makam dan nisan. Makam biasanya memiliki daya tarik tersendiri karena merupakan hasil kebudayaan. Makam biasanya memiliki batu nisan di samping kebesaran nama orang yang dikemukakan. Pada makam tersebut biasanya batu nisan pun memiliki nilai budaya tinggi. Makam yang terkenal antara lain makam para anggota Wali Songo dan makam raja-raja. Pada makam orang-orang penting atau terhormat didirikan sebuah rumah yang disebut cungkup atau kubah dalam bentuk yang sangat indah dan megah. Misalnya makam Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan sunan-sunan besar lainnya. Baiklah, saya Oki Armansa akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Pada zaman sekarang, ini agama sangat diperlukan untuk terlibat secara aktif di dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Agama tidak boleh hanya sekedar menjadi lambang
kesalehan atau berhenti sekadar disampaikan dalam khotbah, melainkan secara konsepsional menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah. Dalam memahami agama, banyak hal yang diperlukan pendekatan karena pendekatan tersebut membuat kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan oleh penganutnya. Berbagai pendekatan tersebut meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan historis, pendekatan psikologi, pendekatan kebudayaan, serta pendekatan-pendekatan lainnya. Untuk memahami studi agama Islam diperlukan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan manusia itu sendiri dalam memahami agama. Sekian dari makalah kami, lebih kurang dan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.